Yohanes pasal 11, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Di Yohanes pasal 11 ini menuliskan tentang ada 3 orang bersaudara, Lazarus, Maria dan Maria. Nah, mereka tinggal di kampung Betania. Maria di sini dijelaskan sebagai perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, saat itu Lazarus sedang sakit sehingga kedua saudaranya yang perempuan ini, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, memberitahu Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Jadi Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini perkataan Tuhan Yesus dan kita bisa lihat apa selanjutnya yang akan terjadi dengan Lazarus, di mana sakit Lazarus ini dikatakan untuk menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah yaitu Yesus akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Marta ini adik dari Maria lebih tua. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia sudah tahu bahwa Lazarus sakit, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa melalui penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Jadi Yesus mendengar kabar Lazarus sakit tidak langsung bergegas untuk pergi menjumpai Lazarus, mengunjungi Lazarus, tapi tinggal 2 hari lagi. Dan sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea untuk pergi membesuk," maksudnya Lazarus di situ. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Nah, kalau kita ingat pembacaan di Yohanes 10 ayat yang ke-31, di mana Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka mengambil batu untuk mencoba melempari Yesus. Nah, ini yang murid-muridnya kasih ingat kepada Yesus bahwa baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Nah, biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian yang dialami seperti itu, ini sudah mau dilempari batu, sebelumnya pastinya menghindar dari tempat itu, menghindar dari orang-orang yang mencoba melempari batu. Tetapi Tuhan Yesus di sini memilih untuk kembali lagi ke Yudea. Nah, inilah yang murid-muridnya di ayat yang ke 8 itu berkata bahwa, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Murid-muridnya heran dengan keputusan Yesus mau kembali lagi ke Yudea. Bukannya menghindar supaya tidak dicoba lagi dilempari oleh orang Yahudi. Nah, ayat 9 jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini.
Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi maksud Yesus, kalau ada terang di dalam dirinya, dia tidak akan takut. Ada orang yang pernah mencoba melempari dia batu, orang-orang Yahudi, dia punya terang di dalam dirinya, ada perlindungan Bapaknya atas dia, jadi dia tidak takut akan apa yang manusia bisa perbuat kepadanya. Nah, ini di ayat-ayat firman Tuhan yang lain kita tahu bahwa saat kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita tidak takut apa yang dapat manusia perbuat terhadap aku. Nah, itu ada di Roma pasal Roma 8:31 ya. Di situ dikatakan, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawan aku? Apakah yang manusia dapat perbuat terhadap aku kalau Tuhan ada di pihak kita? Nah, seperti itu maksudnya yang dikatakan di sini, bahwa siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat yang berikutnya, ayat ke-11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Jadi ada kata telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, kata tertidur ini Yesus pakai. Dia tidak bilang telah mati, tapi dia bilang telah tertidur. Karena dilihat di sini ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Kata Yesus tadi bahwa Lazarus saudara kita telah tertidur itu dalam arti dia telah mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata telah tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Yesus pakai perkataan yang seperti ini, telah mati, tetapi dia pakai kata telah tertidur. Tuhan pakai kuasa perkataan, karena kalau tidur dia bangkitkan, dia bangunkan kembali. Nah, tadi sudah ada perkataan Yesus di ayat 4 bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, kita lihat di sini di ayat yang berikutnya, ayat 14 ini, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang tidak mengerti, dalam arti biasa waktu Tuhan Yesus bilang telah tertidur, dikatakan Lazarus sudah mati. Nah, kematian ini kita bisa lihat pastinya perkataan Tuhan Yesus di ayat yang kelima, bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan karena penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, kita akan lihat selanjutnya kisah tentang Lazarus ini. Nah, ayat yang ke-16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi karena perjalanan yang jauh ya, jalan kaki butuh waktu yang lama. Nah, waktu Yesus tiba, ternyata Lazarus itu telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, Marta yang mendengar ada Yesus datang, banyak orang ya, banyak saudara-saudara mereka yang berkumpul untuk menghibur mereka. Nah, Marta langsung pergi mendapatkan Yesus saat dia tahu bahwa Yesus sudah datang. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Marta sepertinya berkata, Yesus, kenapa Engkau terlambat datang? Kalau Engkau ada di sini, waktu saudaraku masih sakit, dia pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yesus memberikan perkataan iman kepada Marta bahwa saudaramu akan bangkit. Nah, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yang Marta tahu bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan nantinya pada akhir zaman. Dia tidak nangkap maksud Yesus bahwa saudaramu akan bangkit. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mendeklarasikan, memperkatakan lagi, bukannya mendeklarasikan, memberitahu lagi kepada Marta bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus mau membangkitkan iman Marta untuk melihat di sana bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Sekalipun saudaranya sudah mati, dia akan hidup kalau percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia bilang, engkau Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Nah, sudah ada di dalam dunia, sudah di depan matanya saat itu. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, orang-orang cuma mengikuti juga ya karena mereka pikir Maria mau pergi lagi untuk meratap ke kubur. Jadi semua yang ada di rumah bersama Maria yang mau menghibur dia, semuanya bangkit berdiri pergi lagi mengikuti Maria karena mereka pikir mau pergi ke kubur untuk meratapi saudaranya yang sudah mati. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ini dua saudara sama-sama memperkatakan hal yang sama. Tadi Marta juga berkata kepada Yesus bahwa seandainya engkau saya lihat dulu di sini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 21, itu perkataan Marta. Nah, ini perkataan Maria juga mengatakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, mereka tidak tahu bagaimana rencana Tuhan yang lebih besar di balik diizinkannya Lazarus sudah terkubur sampai 4 hari. Mereka belum tahu apa cara Tuhan, cara kerja Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kadang saat melihat sudah mati, tidak ada harapan lagi ya, sudah dikubur, sudah 4 hari berbaring dalam kubur, tidak ada kemungkinan lagi bisa hidup, tidak ada harapan, sudah habis. Seperti itu yang Maria dan Marta pikirkan tentang Lazarus. Dan Tuhan Yesus di sini sudah memperkatakan bahwa oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan mau memuliakan Bapaknya, mau memuliakan jauh lebih daripada kalau Tuhan Yesus datang lebih dahulu dan dia disembuhkan. Seperti yang Yesus sudah sampaikan sebelumnya bahwa syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukur Yesus belum hadir waktu dia masih sakit, dan kalau disembuhkan levelnya berbeda dengan mati dan dibangkitkan. Supaya di sini Yesus bilang, supaya kamu dapat belajar percaya. Dikatakan ke murid-muridnya di ayat yang ke-15. Yesus mau mengajar murid-muridnya percaya bahwa yang sudah mati 4 hari pun dikubur sanggup untuk dibangkitkan. Karena level menyembuhkan dari yang sakit menjadi sembuh itu pastinya lebih di bawah dibanding sudah mati terkubur dan dibangkitkan. Nah, kita lihat lagi di sini bagaimana Maria dan Marta juga sudah berkata seandainya Tuhan ada di sini sewaktu saudara mereka masih sakit, maka saudaranya pasti tidak mati.
Nah, ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Tuhan kasih tahu di mana kamu baringkan. Tuhan tidak bilang di mana kamu kuburkan. Dibaringkan itu orang yang tidur, yang mau dibangunkan kembali. Dia tidak berkata di mana kamu menguburkannya. Di pertanyaan Yesus, di manakah dia kamu baringkan? Nah, ada kata-kata yang bagaimana di Yohanes pasal 11 ini saya belajar Tuhan mengajar, Tuhan Yesus mengajar memperkatakan hal-hal yang berbeda ya, seperti tadi dia bilang ke murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, padahal telah mati. Ada perkataan iman, dia tertidur. Sekarang dia berkata di sini, di mana kamu baringkan? Padahal Yesus tahu dia sudah mati. Tetapi dia memperkatakan perkataan iman. Ini pelajaran yang saya bisa dapat dari Yohanes 11 ini, bagaimana Yesus mengajar untuk memperkatakan yang kita mau terjadi. Kalau Lazarus dikatakan tertidur, bisa dikasih bangun. Nah, dalam pengertian untuk iman yang mereka belum sampai kepada apa yang Yesus pikirkan seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa di manakah dia kamu baringkan. Nah, kadang kita berbicara seperti benar-benar apa yang ada di depan mata kita ya. Iya, di mana kamu kuburkan dia? Atau iya, langsung tadi Tuhan Yesus bisa berkata, dia telah mati. Tetapi Yesus ngajar dulu murid-muridnya perkataan-perkataan iman bahwa dia tertidur sekalipun sudah tahu mati. Nah, yang seperti ini perkataan bukan artinya kita membohong kalau kita perkatakan dengan perkataan iman bahwa saya sembuh. Nah, mungkin dalam keadaan sakit kita akan berkata saya sembuh. Nah, orang lihat katanya sembuh tapi masih sakit, karena itu adalah bagian perkataan iman yang kita perkatakan. Karena ini Yesus sendiri yang meneladankan seperti yang ditulis di Yohanes pasal 11 ini. Saya lanjut dulu ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Orang-orang masih mencoba berpersepsi dengan pikiran-pikiran sendiri. Mereka sudah melihat Yesus memelekkan orang buta. Jadi mereka bilang, kalau dia bisa membuat mata orang buta melihat, tidak sanggupkah dia untuk bertindak supaya orang ini, yaitu Lazarus, tidak mati? Mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada cuma menyembuhkan orang mati. Ada level yang lebih tinggi lagi, yang level iman yang Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya dan orang yang mau mempercayai dia. Kalau memelekkan orang buta, mereka sudah lihat. Menyembuhkan orang sakit sudah. Ini kalau kita lihat sudah pernah juga ya menyembuhkan anak seorang janda. Tetapi ini di tempat yang lain mereka bisa saksikan yang anak seorang janda itu masih sementara diusung untuk dikuburkan pada saat itu ya. Dan ini sudah dikubur 4 hari. Level yang lebih tinggi lagi untuk menaikkan iman bahwa yang impossible, yang tidak mungkin sekali bagi manusia, Tuhan sanggup kerjakan kalau kita mau percaya. Nah, ini yang kita baca hari ini untuk membangkitkan iman kita, untuk melihat bahwa yang sudah tidak mungkin, yang orang bilang sembuhkan aja dulu dari sakitnya, mungkin diizinkan dulu melewati kematian seperti ini yang benar-benar kelihatan tidak mungkin lagi, tetapi Tuhan sanggup ubahkan. Nah, kita lihat di ayat yang berikutnya, di mana setelah beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Itu jalan pikiran manusia ya. Nah, sudah dikatakan jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Sebab setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan daripada rancangan kita, jalan-jalan Tuhan dari jalan kita.
Nah, ayat 38, maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Fakta di depan mata, kalau orang mati sudah 4 hari sudah berbau, sudah busuk badannya. Jadi sudah bau di situ. Jadi ini yang Marta sampaikan kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus di ayat 40? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Tuhan balikkan tadi, dia sudah berkata kepada Marta di ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus bilang lagi, Marta, Marta, aku sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sekalipun sudah berbau itu saudaramu, dia sanggup bangkitkan. Nah, ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus mengucap syukur kepada Bapanya. Dia berdoa dan Yesus katakan, engkau telah mendengarkan aku. Yesus berbicara tapi dia sudah yakin, dia berdoa dan dia sudah yakin bahwa Bapanya mendengar dia. Nah, saat kita berdoa, kita aminkan bahwa Bapa sudah mendengarkan doa kita yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Ini juga teladan yang Yesus mau perlihatkan kepada kita di ayat yang ke-41 ini, bahwa saat kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Dia dan percaya bahwa Dia telah mendengarkan doa kita. Nah, itu sudah ada juga di Markus 11 yang Tuhan Yesus ajarkan di situ ya, Markus 11 ayat 24 yang Yesus katakan bahwa apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Nah, seperti ini yang Yesus tunjukkan di Yohanes pasal 11 ini. Saya bacakan dulu Markus pasal 11 ayat 24. Di sini Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Yesus percaya saat dia mengucap syukur kepada Bapanya, dia percaya bahwa Bapa telah mendengarkan dia. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sangat percaya Bapanya selalu mendengarkan dia, karena Yesus meminta, bersyukur segala sesuatu yang Bapanya kehendaki, bukan kehendaknya sendiri. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia berteriak kepada mayat yang sudah berbau busuk, yang sudah 4 hari ditaruh di kubur. Nah, orang yang telah mati itu, kata telah mati, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Orang mati bisa mendengar suara Yesus. Dipanggil, dia sudah terkubur 4 hari, tetapi saat Yesus yang berteriak, memanggil dia, karena dia menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapanya yang memberikan kuasa kepada dia. Dan orang yang telah mati itu datang keluar, mendengar panggilan Yesus. Dia datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat seperti waktu dia dibawa di kubur, dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Luar biasa bagaimana Tuhan memuliakan anaknya. Ya, Bapa memuliakan anaknya seperti di ayat 4 tadi. Penyakit itu anak Allah, oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Melalui penyakit diizinkan 4 hari dikubur. Anak Allah dimuliakan oleh Bapanya di depan orang banyak. Bapa menyatakan kuasanya melalui Yesus, disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh Maria dan Marta, bahwa benar Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi barang siapa yang percaya kepadanya.
Saat keluar dari kubur masih terikat dengan tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Dibutuhkan orang lain untuk membuka kain-kain itu. Yesus yang minta kepada mereka. Jadi Lazarus keluar masih terikat, tetapi ada orang-orang yang Yesus minta untuk membuka kain-kain itu untuk dia bisa pergi, dia hidup kembali hanya karena kuasa daripada Bapa yang diberikan kepada anaknya yang selalu menuruti perintahnya, yang hanya melakukan kehendaknya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini mereka lihat bahwa orang sakit disembuhkan itu, oke, itu sudah luar biasa, tetapi sudah mati, sudah berbau, kata Marta tadi. Saudaranya sudah berbau karena sudah 4 hari dikubur. Tetapi Tuhan sanggup lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dalam kehidupan kita kadang kita lihat ada hal-hal yang sepertinya sudah busuk, tidak mungkin lagi dipulihkan, tidak mungkin lagi dibangkitkan, tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kita untuk percaya kepada Dia, bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu bahwa Tuhan sanggup membangkitkan yang mati di dalam hidup kita, membangkitkan sekalipun sudah berbau busuk, tetapi saat kuasa Tuhan Yesus hadir dan kita mempercayai Dia, Dia sanggup untuk melakukan hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita supaya Dia dimuliakan. Bukan untuk kita yang cari pujian dan dapat pujian, tetapi Dia yang dimuliakan. Perikop yang berikut, persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Jadi ada banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus setelah melihat apa yang dibuat Yesus itu, membangkitkan Lazarus. Tetapi ada juga yang pergi melapor kepada orang Farisi dan ceritakan apa yang telah Yesus buat. Ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Bukannya bersyukur ada Tuhan Yesus di sana yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, malah mereka mencari jalan bagaimana supaya Yesus tidak dibiarkan melakukan mujizat lagi. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ini sampai kepada Kayafas imam besar dipakai Tuhan mulutnya untuk bernubuat. Bernubuat tentang nantinya Yesus yang akan mati untuk bangsa itu. Tuhan pakai mulut Kayafas, tetapi mereka belum mengerti, dan bahkan di ayat 53 mereka mulai hari itu bahkan bersepakat untuk membunuh Yesus. Ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Tuhan Yesus menyingkir, ya, tidak muncul lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Dia pergi ke dekat padang gurun di kota Efraim.
Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Nah, setelah mereka bersepakat untuk membunuh Yesus, mereka memberitahu kepada orang-orang bahwa di mana Yesus berada, kasih tahu tempatnya. Karena Yesus sudah pergi, tidak muncul lagi di muka umum. Yesus sudah pergi, sudah tinggal ya, yang tadi di padang gurun bersama murid-muridnya. Mereka tidak tahu di mana Yesus ada. Nah, di sini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memberikan perintah setiap orang yang tahu di mana dia berada untuk memberitahu tempat Yesus. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, Yesus belum ditangkap. Nah, sampai waktunya Tuhan baru dia nantinya ditangkap dan betul menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi, bahkan nubuatan yang baru dikeluarkan oleh mulut Kayafas imam besar itu, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa, semua bangsa seluruh dunia. Yesus mati untuk menebus kita dan dia telah bangkit bagi kita semua. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang, barang siapa yang percaya kepada dia, saat kita mendengar firman-Nya hari ini, kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka kita pun akan hidup walaupun nantinya sudah mati. Kehidupan sementara ada di bumi, tetapi nanti kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan dia saat kita mempercayai dia. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.